Kembali lagi di Kako Anime. Kali ini kita akan melanjutkan hal yang kita bahas kemarin, yaitu mengenai plot yang tak terduga setelah tinjuan Luffy yang sama antara chapter 510 dan 1010, yaitu kejadian di luar Wano dan lokasi Road Poneglyph terakhir. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Kejadian di luar Wano, mungkin itulah gambaran yang paling tepat untuk menjadikan topik antara chapter 510 dan 1010. Sebab jika berbicara soal plot yang tak terduga, ini benar-benar terjadi di chapter 510 dan seterusnya. Yang mana waktu Luffy dan kawan-kawan di Sabondi, lebih tepatnya saat Luffy melakukan tinjuan plot twistnya itu, di sisi lainnya atau di tempat yang lainnya menjelaskan kabar yang nanggung waktu itu di Arts pasca Water 7, yaitu masalah Ace. Masalah Ace terjelaskan dengan jelas kalau dirinya sudah berada di penjara Impel Down. Dan kemiripannya antara kejadian dengan Sabo mungkin ada kemungkinannya, apalagi jika kalian melihat ilustrasi dari meme ini. Sabondi, Thriller Bark, Water 7, dan tempat Ace melawan Kurohige. Ace terakhir terlihat ada di penghujung Arcs Water 7 timeline-nya, yang artinya kabar gantungnya kondisi Ace terjadi selama 2 arcs, yaitu Thriller Bark dan Sabondi. Tapi sebenarnya di ujung arcs Thriller Bark kita mendapatkan clue kalau Ace dalam bahaya dengan terbakarnya Fever Card-nya itu. Cuman itu saja. Dan kabar buruk tentang Ace itu sudah dapat dipastikan satu arc sebelum Sabondi atau sebelum tinjuan plot twist Luffy itu. Dan di Sabondi adalah titik di mana berita Ace disebarkan, namun Luffy tidak tahu. Dan baru mengetahuinya setelah arc tersebut di Pulau Wanita. Nah, lalu bagaimana dengan Sabo? Dressrosa, Zou, Whole Cake, Reverie, kemudian Wano. Kabar buruk mengenai Sabo tercipta di Reverie atau sebelum Arcs Wano masuk, di mana dirinya bertekad menyelamatkan Kuma di Marijo, yang mana kita tahu itu tidak mudah. Karena di saat yang sama kita juga tahu ada 2 admiral yang berjaga di situ. Dan itu pun juga sama ceritanya dengan Ace, di mana kurang 1 arcs lagi terjadi kabar buruk bagi dirinya. Nah, yang tambah menariknya, berita soal Sabo itu diluncurkan di Arcs Wano yang timelinenya juga Luffy tidak tahu sama sekali mengenai kabar itu. Sama seperti sebelumnya juga, bukan? Nah, pertanyaannya, apakah Luffy nanti setelah Arcs Wano, atau lebih tepatnya setelah pertarungannya dengan Kaido, dirinya baru mengetahui kabar dari Sabo itu, layaknya Luffy yang setelah dari Sabondi baru mengetahui kalau Ace di penjara? Itu kemungkinannya. Dan jika seperti itu atau plotnya seperti itu, maka kita akan bisa menebak langkah selanjutnya Luffy ini dari tindakannya itu, yaitu menyelamatkan Sabo. Tapi ini hanya berlaku jika Sabo beneran tertangkap, bukan? Jika tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Namun entah kenapa saat ini setelah melihat cover volume atau WSD kalau nggak salah nampaknya Sabo dan Hancock benar-benar akan tertangkap oleh pihak Angkatan Laut. Di mana alasannya Sabo dan Hancock di cover ini memakai baju khas Wano. Yang kebetulan atau tidaknya kabar buruk Sabo ini tersebar di timeline yang sama dengan Arcs Wano. Apalagi di cover ini entah kenapa Law berdampingan dengan Hancock dan Lucy, yang mana kita tahu antara Zoro, Sanji, Nami, dan Robin serta Law, hanya Law lah yang dipenjara di Wano ini, bukan? Dan bebasnya seorang Torao itu dibantu pihak lain, yaitu Dizdrake yang merupakan satu generasinya. Nah, jika Sabo ditangkap, maksudnya benar-benar ditangkap, mungkin pihak yang satu generasi dengan Sabo, atau minimal yang kenal dengan Sabo, atau lebih tepatnya pula saudara Sabo, adalah orang yang akan menjadi pihak lain untuk membebaskannya itu, yaitu Monkey D. Luffy.
Tapi seharusnya itu tidak akan terjadi, bukan? Karena jika di Wano, Luffy dan kawan-kawan mendapatkan Road Poneglyph yang ketiganya, maka tujuan terbesar bagi Mugiwara Ichimi adalah mencari satu Road Poneglyph yang terakhir, bukan? Yang menghilang dari Fishman Island. Yang mana untuk menjadi seorang raja bajak laut itu adalah prioritasnya. Jadi agak nggak mungkin, bukan, kalau Luffy menghiraukannya. Ya, walaupun begitu, kita tahu Luffy itu seperti apa. Walaupun ada rencana yang matang atau janji yang lainnya, ketika ia mengetahui kabar buruk tentang saudaranya, pasti dirinya akan menuju kepada saudaranya itu. Iya, itu pasti, sebab itu pernah terjadi sebelumnya antara Luffy yang ingin kembali ke Sabaody dan bertemu teman-temannya, atau ke Impel Down menyelamatkan Ace, bukan? Iya, pada waktu itu Luffy pernah bingung atas pilihannya itu, tapi dirinya lebih memilih petualangan lain untuk pergi ke Impel Down. Dan apakah itu terjadi lagi? Iya, siapa yang tahu. Tapi sebenarnya dua pilihan yang dibingungkan oleh Luffy itu sebenarnya sinkron. Karena setelah Luffy ke Impel Down, alurnya juga akan menuntunnya kembali ke tujuan awalnya, untuk kembali ke Sabaody dengan bertemu Relik di Pulau Wanita, bukan? Dan Relik pun jadi dapat kabar Luffy yang ada di Marineford dahulunya. Nah, bagaimana jika Luffy menyelamatkan Sabo itu menuntunnya kepada Road Poneglyph terakhir? Ya, bagaimana jika seperti itu? Dan bagaimana pula jika skenarionya yang mencuri Road Poneglyph di sana, di Fishman Island, adalah World Government, bukan disimpan Shirohige ataupun diangkut ke Elbaf? Dan tentu ada beberapa alasannya kalau skenarionya begitu. Pertama, jika Shiroki-chan yang mengambil Road Poneglyph itu, lantas dirinya tahu dari mana soal batu warna merah yang begitu penting itu. Roger dalam obrolannya bertiga bersama Oden dan Oyaji, mereka memang membahas Poneglyph, tapi tidak dengan Red atau Road Poneglyph, bukan? Dan waktu berbicara dengan Roger Empat Mata, nampaknya Shirohige cuma menanyakan soal klan D atau bangsa D, yang mana itu terjelaskan dengan Oyaji yang pernah bilang kalau Teach bukanlah orang yang ditunggu oleh Roger. Kedua, jika diangkut ke Elbaf, ya itu mungkin saja. Tapi menurut Mimin akan lebih baik jika diangkut oleh World Government, dimana alasannya para Tenryubito sudah pernah ke Fishman Island sejak era Otohime. Kemudian banyak budak-budak manusia ikan, dan sifat Tenryubito yang menginginkan hal yang baru dan menarik seperti batu berwarna merah, mungkin saja itu, bukan? Nah, selain itu, mungkin ini alasan sebenarnya kenapa Fishman Island benci dengan manusia. Tapi herannya dulu sama Roger baik-baik saja. Pasti ada insiden setelahnya yang mana itu membuat timbulnya rasa kebencian para manusia ikan dengan para manusia, yang mana itu berbarengan dengan hilangnya Road Poneglyph di Fishman Island. Karena pastinya ada kisahnya, bukan? Dan kesan yang tertinggal bagi manusia ikan selama ini adalah membenci manusia. Maka dapat kemungkinan yang menyebabkan atau yang mencuri Road Poneglyph adalah World Government, bukan ulah Shiroki-chan, karena dia punya aliansi yang tipe manusia ikan. Jinbe pun termasuk akrab dengan Shirohige, jadi nggak mungkin Shirohige yang mengamankannya atau yang mencurinya. Jadi peluang terbesarnya hilangnya Road Poneglyph di Fishman Island itu disebabkan oleh orang-orang yang semena-mena, dan orang itu kemungkinan terberatnya adalah Tenryubito alias World Government. Dan jika seperti itu, maka ada kemungkinan dengan menyelamatkan Sabo atau dengan bertemu dengan Sabo itu sama dengan menuntun Luffy ke Road Poneglyph yang terakhir, karena Sabo pernah menyusup ke dalam Marijo. Walaupun tak begitu dalam, tapi mungkin ada info yang ia dapatkan. Selain itu ya, jika Sabo di Impel Down, ingatlah ada Doflamingo juga yang ada di situ, yang bisa memberikan info berharga dengan tawaran sebuah kebebasan. Iya, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian. Sampai ketemu lagi di video kita tentunya. Yoza.